Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dengan tema Sabar Menanti Haji dan untuk malam hari ini sudah ada narasumber yang sudah tersambung Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Anggito Abimanyu. Selamat malam Pak Anggito. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih atas Waalaikumsalam undangannya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggito, langsung saja ini secara umum tanggapan Bapak nih tentang pembatalan haji di tahun 2021 ini seperti apa Pak? Ya, kami menghargai keputusan pemerintah dan kita mendapat secara langsung dan memang kami sudah mengantisipasi ya, koordinasi kami dengan Nasdem di lapangan. Lalu untuk pengawasannya Pak, karena ini tidak sedikit ini sebenarnya banyak jemaah yang khawatir nih untuk dana hajinya. Ini pengawasannya sendiri, ini seperti apa? Pengawasan seperti apa ya? Kami kan bukan pengawas ya, tapi kami mengelola dana, baik dana yang sudah tersimpan untuk yang jamaah tunggu maupun jamaah yang lunas tunda namanya, yang harusnya berangkat tapi tertunda, semuanya dananya aman. Jadi tidak ada dana yang tidak dikelola dengan benar, tidak ada utang, ada investasi yang gagal, tidak ada infrastruktur, dan sudah jelaskan bahwa alhamdulillah dana kita dana haji. Berarti kalau misalkan untuk dana calon jemaah haji ini sebenarnya masih dalam pengawasan yang ataupun pengelolaan yang masih normal seperti itu ya Pak? Karena ini masih banyak oknum-oknum tertentu nih yang menghasut ataupun yang menyebarkan isu terkait ibadah haji ini salah satunya nih untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kami kan sudah sampaikan bahwa kita menggunakan data dan fakta saja ya, tidak lakukan diskusi dengan narasi-narasi yang membingungkan. Jadi saya kira data yang ada di kami dan juga data yang dioperasi oleh BPK 2018-2019 dan data yang unaudited 2020 itu sudah membuktikan tidak ada alokasi investasi untuk infrastruktur. Nah, kalau mau melihat hasil audit BPK tersebut bisa diunduh di website kami. Pak Anggito dalam kesempatan ya silakan dilanjutkan ya. Pak. Jadi intinya silakan saja untuk melihat atau mendownload atau mengunduh di website kami laporan keuangan audited 2018-2019. Yang 2020 sudah ada juga laporannya tapi masih bersifat audited, cuman di situ sudah bisa disimak mengenai alokasi investasi. Termasuk tidak ada alokasi investasi untuk pembiayaan infrastruktur. Baik, lantas Pak Anggito ini juga ada narasi bahwa untuk pembatalan keberangkatan haji ini salah satu akibat dari Indonesia yang masih berutang kepada pemerintah Arab Saudi. Nah ini tanggapannya seperti apa Pak? Karena masih banyak juga warga yang memiliki pola pikir seperti itu. Ya sekali lagi saya bicara data dan fakta ya Mbak ya. Ya. Jadi silakan juga melihat di website kami apakah di dalam laporan keuangan itu tercatat adanya utang pada pemilik akomodasi di Arab Saudi. Jawabannya sudah sampaikan berulang-ulang, tidak ada utang kita kepada pemilik akomodasi, catering ataupun transportasi di Arab Saudi. Baik, Pak Anggito, seandainya saya sebagai salah satu calon jamaah haji yang ingin mengecek dana hajinya karena saya batal untuk berangkat haji, ini mekanismenya seperti apa Pak? Ya, kami juga sudah jelaskan, silahkan mengetik va.bpkh.go.id. Kemudian setelah diketik itu lalu Anda bisa memasukkan nomor porsinya ya dan tanggal lahir. Ya, kemudian nanti akan diketahui nomor VA-nya, nomor virtual account, dan kemudian akan bisa diketahui identitasnya dan juga saldo saldo BPIH-nya. Baik, berarti untuk calon jamaah haji yang batal untuk berangkat tahun ini sebenarnya tidak perlu khawatir karena dananya ini bisa dipantau secara daring, secara online seperti itu ya Pak Anggito ya? Ya, jadi ini kayak tabungan tapi tabungan virtual lah gitu ya, tabungan yang nggak ada bukunya gitu. Baik. Tapi ya tabungannya bisa di print gitu. Baik,
Pak Anggito, di sisi lain ini pemerintah Arab Saudi ini sempat memberikan teguran kepada DPR Indonesia bahwa pemerintah Arab Saudi ini sebenarnya belum mengeluarkan statement apakah Indonesia ini diperbolehkan atau tidak untuk berangkat haji. Lantas misalkan pemerintah Arab Saudi ini memperbolehkan jamaah dari Indonesia ini berangkat haji, untuk dana hajinya berarti apakah masih bisa dipergunakan dengan optimal atau seperti apa seandainya? Sekali lagi ya, kami hanya diberikan mandat untuk mengelola dana ya. Oke. Untuk yang masalah kuota dan yang lain-lain itu ada di domainnya Kementerian Agama. Terus yang penting bahwa semua dana itu aman kami kelola, dan dana yang tidak dipakai tentu kembali ke pokoknya. Apabila jamaah itu membutuhkan, akan setelah ke Kementerian Agama kami akan eksekusi. Apabila dana itu tidak ditarik, alhamdulillah kami bisa memberikan nilai manfaat, dan itu nilai manfaatnya bisa dicek di tadi ya, bva.bpkh.go.id, lalu melihat saldonya. Tahun lalu alhamdulillah Mbak, kita sudah mengalokasikan 1,7 juta. Bisa dilihat di tahunnya bagi jamaah yang lunas tunda ya. Oke. Dan di 2021 kita akan memperkerjakan yang kurang lebih serupa. Oke. Kalau misalkan untuk calon jamaah yang ingin menarik pelunasannya ini Kak, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus Pak? Tidak ada, jadi normal saja. Kalau ada kebutuhan ya silahkan. Tapi sekali lagi kami himbau untuk tidak menarik, karena itu nanti berarti akan menambah menambah tambahan administrasi, artinya harus menarik, kemudian menariknya kan ke Kemenak dulu, dicek verifikasi, kemudian baru ke BPKH, baru ke bank gitu ya. Tahun depan kalau insya Allah Allah sudah memberikan panggilan untuk berangkat haji 2020, mesti melunasi lagi gitu. Jadi lebih baik kalau memang tidak ada kebutuhan, silahkan saja ditempatkan di bank yang sudah ada, dan kami tentu akan mengelola dengan baik dan juga memberikan nilai manfaat. Baik, berarti untuk calon jamaah haji yang ingin menarik pelunasannya ini sebenarnya tidak dipersulit seperti itu ya, tapi disarankan untuk tetap disimpan ya Pak Anggito ya. Harapannya Pak Anggito nih tentang keberangkatan haji jamaah Indonesia untuk tahun depan ini seperti apa Pak? Ya, tentu pertama kami ikut tersimpati ya, dan juga memahami perasaan dari para jamaah haji yang sudah menunggu puluhan tahun ya, dan sudah mengumpulkan uang untuk berangkat haji, tapi qadarullah karena COVID tidak berangkat. Jadi mohon diberikan kesabaran bagi mereka dan juga keikhlasan, dan sekaligus berdoa mudah-mudahan tahun depan Allah berikan jalan untuk berangkat ke Baitullah. Kami akan siap melayani jamaah haji dengan pengelolaan keuangan yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini Bapak Anggito Abimanyu, Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, dan semoga dengan acara ini para calon jemaah haji yang menonton ini bisa sedikit lebih tenang bahwa dananya ini tidak kemana-mana dan aman seperti itu. Terima kasih banyak Pak Anggito, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara, kami akan segera kembali usai jeda berikut.